Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya ya. Ya. Mudah-mudahan diberikan sehat Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sehat ini mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah. Amin. Juga tak lupa pula saya nyapa dulu kepada teman-teman subscriber saya, teman-teman pengunjung video saya, utamanya kepada Info Bebas Channel. Nah ya, terima kasih kepada Info Bebas Channel, barusan sudah nge-share video saya di tab komunitasnya. Insya Allah semua yang punya niat baik pasti akan terbentuk dan kebaikan pula yang akan datang. Terima kasih juga kepada Insan Tutor juga yang kemarin juga komen atau mendukung kepada video saya. Mudah-mudahan bermanfaat isinya video saya ini, mudah-mudahan manfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Jadi yang mendukung dan semuanya pasti menjadi amal jariah. Amal jariah itu sesuatu yang baik yang tidak ada putus-putusnya walaupun kita sampai mati. Nah, makanya ketika kita berteman dengan media, bertemanlah dengan baik-baik, dengan yang baik pula, maka juga akan menjadi amal jariah. Jadi kelak walaupun kita sudah tiada, bukan amal yang negatif yang kita dapatkan, tapi amal positif, tapi amal pahala, dan kelak insya Allah pasti dihadiahi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman semuanya, ini sudah masuk ke pasal 36. Ya. Ya, ini Mas Misbah ini. Ya, ini Mas Misbah dari Kedawung Huripat. Ini Mas Vicky, itu Mas Toin. Ya, ini masih ganteng-ganteng. Terima kasih. Sekarang sudah masuk ke pasal 36 ya. Ya, perhatikan ya. Masuk ke pasal 36. Nah, yang dibahas adalah waktu-waktu berhenti sejenak dalam sholat. Ya. Jadi dalam sholat itu pasti ada waktu-waktu tertentu untuk berhenti sholat. Berhenti sholat. Berhenti sejenak. Ya. Dalam sholat itu pasti ada saat-saat tertentu berhenti sejenak. Kalau kemarin barusan itu pasal 35 waktu-waktu yang diharapkan untuk melakukan sholat. Nah sekarang itu waktu-waktu yang berhenti sejenak dalam sholat. Nah waktu-waktu yang berhenti sejenak dalam sholat. Nah, di sini pasal masuk ke pasal 36. Saya bacakan. Faslun. Nah, faslun bagaimana ini? Siktati as-sholati sittatin baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah wa baina wa du'ail iftitah wa ta'awud wa baina al-fatihah wa ta'awud wa baina akhirul fatihah wa amin wa yusinna amin wa surah wa yusunna surah wa ruku'. Nah, ini ya. Terus ada berapakah waktu-waktu berhenti sejenak dalam sholat? Ada 6. Jadi waktu sholat berhenti sejenak itu jumlahnya ada 6. Ada 6. 1. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Nah, antara doa takbiratul ihram dan iftitah itu berhenti sejenak. Ya, pertama. Yang nomor 2 adalah antara doa iftitah dan ta'awud. Ya, antara doa iftitah dan ta'awud itu ada berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak. Terus nomor 3, antara al-fatihah dan ta'awud. Al-fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu sampai selesai ya. Itu bacaan Fatihah harus ada berhenti sejenak. Ya. Nah, dengan bacaan ta'awud. Terus 4, antara al-Fatihah dan amin. Ya, antara akhir Fatihah dan amin. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti sina. Baca dia. Pas amin. Ya. Itu namanya waktu-waktu yang berhenti
sejenak. Ya, bisa kita lakukan. Terus nomor 5, antara amin al-Fatihah dan surah. Fatihah baca dulu, setelah itu bacaan surah. Surah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul ya ayyuhal kafir, itu surah. Ya, kan dihafalkan di dalam di ngaji itu kan? Jadi yang wajib kita laksanakan dalam sholat itu Fatihah. Fatihah itu wajib ya. Kalau surah, terus memang sudah kami terangkan kemarin di pasal-pasal yang lain apa saja yang sunnah dalam sholat, apa saja yang wajib dalam sholat. Makanya jangan biasakan meninggalkan hal-hal yang sunnah dalam sholat. Kenapa? Itu akan menjadi tambahan pahala yang besar, akan menjadi tambahan amal baik yang besar. Kalau kita diterima, pasti surga balasannya. Makanya sekali lagi saya ucapkan, kalau kita sholatnya baik, maka seluruh langkah kita akan baik. Tapi kalau sholatnya jelek, maka semuanya akan jelek. Makanya sholat ini akan menentukan langkah-langkah masa depan yang bagus, yang cerah. Jadi nanti pun ketika sudah mati, kita pasti yang tanyakan sholatmu ya. Jadi nanti ketika mati ada 5 yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Tuhanmu, siapa agamamu, terus siapa apa kitabmu, terus siapa nabimu, terus siapa temanmu. Itu 5 itu yang akan ditanyakan ketika kelak sudah mati, ketika kelak sudah tiada. Makanya ketika kita ditanya sholat pertama kita sukses, sholat kita bagus, semuanya akan bagus juga. Kalau sholatnya jelek, maka semuanya juga akan jelek. Bisa baca? Iya sama. Ada bolong-bolong. Kadang ada. Kalau ketiduran. apa yang bolong? Yang sering bolong? Subuh. Ya. Ganti, wajib diganti loh. Iya. Dikontrol. Asar itu sama subuh. Kenapa asar? Mau asar tidak apa-apa. Jadi disuruh dari ruku sampai. Ya, udah akan kamu ya. Ya subuh juga. Kalau ketiduran tidak apa, tapi wajib diganti, ya wajib dikotok. Kalau tidak dikotok dosa, jangan guyon nih. Namanya sholat selamanya itu wajib kita laksanakan. Ketika kita tidak melaksanakan, selesai kita itu. Selesai pasti neraka ya. Karena sholat itu wajib. Terus 5, antara akhir surah dan ruku. Antara akhir surah dan ruku. Dan ruku itu gini ya. Jadi ruku itu begini ya. Ruku begini. Ya ada ruku ya. Itu berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Itu hal-hal ada 6 hal-hal yang diperbolehkan untuk berhenti sejenak ya. Berhenti sejenak. Itu makanya pokoknya sholat itu ya jangan sampai kita jangan sampai kita salah atau tidak paham dalam aturan sholat. Contoh tertib urut-urut seperti yang kemarin. Jadi sholat itu hal yang urgen, hal yang wajib, siapapun dimanapun kita harus sholat. Jadi kalau kita tidak bisa sholat berdiri ya harus duduk, tidak bisa sholat duduk harus tidur tidak bisa harus miring ke kanan, miring ke kiri, terlentang. Itu karena wajibnya sholat. Kalau kita ada sholat itu tidak melaksanakan, dosanya sangat besar. Jadi orang yang sholat pasti ada harapan. Ada harapannya apa? Surga dan neraka. Ya, tapi kalau tidak sholat, ya otomatis ke neraka gitu. Nah, mari sambung doa. Mudah-mudahan kita bisa dengan ilmu ini, bisa berbagi ilmu ini, berbagi cerita, berbagi ruang dan waktu. Mudah-mudahan bisa kita saling menyapa lah di media sosial ini dan tentunya bisa bermanfaat dan berkah. Dan kita ini mudah-mudahan dengan Allah diberikan kekuatan untuk terus beribadah. Karena sejatinya kita itu numpang hidup. Jadi hidup ini numpang kepada Allah Subhanahu wa taala, numpang makan, numpang minum, numpang semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu mudah-mudahan masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk terus bersujud kepada Allah. Karena sejatinya kita itu hanyalah diciptakan oleh Allah untuk bersujud. Jadi kalau kita tidak sujud, tidak sholat, maka hidup kita akan fatal. Karena kenapa? Karena kita itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sementara. Jadi nyawa kita ini sementara. Kelak semua akan mati dan pasti mati.
ya, dan itu pasti mati. Makanya kalau jenengan semua anak-anakku semuanya ini, kalaupun cintanya jangan terlalu cinta, biar mati, biar sakitnya tuh tidak menyakitkan, sakitnya tuh di sini ya. Begitu ya, jangan pernah bermain cinta, terus bersemangat, perbaiki apa yang bisa kita perbaiki, terus maju, pantang mundur. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan manfaat, barokah ya. Nah, salam semuanya kepada subscriber, pada penonton video saya. Mudah-mudahan semuanya tetap salam keluarga, mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, Allahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.